Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tia. Terima kasih telah memasuki kelas ekonomi yang malam hari ini. Nanti kita akan membahas mengenai teori pertumbuhan ekonomi. Karena kemarin kita telah mempelajari mengenai pembangunan ekonomi yang secara umum bahasan mengenai pembangunan ekonomi lebih luas ya. Waalaikumsalam Mbak Tia. Selamat datang Mbak Kristina. Ini sinyalnya agak terganggu karena di tempat saya sinyalnya merah. Misalkan nanti ada gangguan ya kita bersama-sama memaklumi ya. Maka dari itu sebelum memulai pelajaran malam hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga nanti apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua di masa yang akan datang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Pertemuan kemarin hari malam Sabtu ya telah mempelajari mengenai pembangunan ekonomi dan telah selesai. Malam hari ini kita mempelajari pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi merupakan penjumlahan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi masyarakat suatu negara dalam periode 1 tahun. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu yang ditekankan adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara pada periode 1 tahun. Ya. Waalaikumsalam Mbak Kristina. Selamat datang di kelas ekonomi ya. Kalau pembangunan ekonomi kemarin yang sudah kita pelajari itu tidak hanya menekankan pada jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan, tetapi kalau pembangunan ekonomi juga menekankan pada perubahan struktur ekonomi. Nah, itu perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu menekankan jumlah nilai barang dan jasa saja, tidak memperhatikan perubahan struktur ekonomi. Tetapi kalau di pembangunan ekonomi menekankan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dan juga menekankan pada perubahan struktur ekonomi. Nah, jadi bahasan mengenai pembangunan ekonomi itu jauh lebih luas. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu kalau pembangunan ekonomi menekankan juga pada kemakmuran, kesejahteraan rakyat. Tetapi kalau di pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan kesejahteraan, yang diperhatikan adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Tetap berproduksi. Nah, hasil dari produksi itu di pertumbuhan ekonomi. Nah, itu ya dua perbedaan. Kalau di pembangunan ekonomi itu selain
memperhatikan jumlah dari barang dan jasa yang dihasilkan, tetapi juga memperhatikan perubahan struktur ekonomi. Tetapi kalau di pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara tersebut. Perbedaan yang kedua, kalau di pembangunan ekonomi menekankan atau memperhatikan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Tetapi kalau di pertumbuhan ekonomi tidak memperhatikan, yang diperhatikan hanyalah hasil dari barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode 1 tahun. Nah, itu ya perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Jadi, lebih luas bahasanya mengenai pembangunan ekonomi, karena di pembangunan ekonomi itu juga membangun manusia seutuhnya. Nah, tidak hanya dari segi penghasilannya saja, tetapi juga dinilai dari perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana caranya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, untuk memakmurkan rakyat. Nah, itu tujuan dari pembangunan ekonomi. Nah, itu ya. Nah, di sini tadi mengenai teori pertumbuhan ekonomi ada bermacam-macam pendapat ahli. Nah, di sini teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, namanya juga historis, berarti berdasarkan sejarah. Nah, kalau teori pertumbuhan ekonomi historis itu nanti berkenaan dengan teori-teori mengenai tahap-tahap perkembangan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh suatu negara itu bertahap, tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi negara A tinggi. Nah, tidak langsung menyatakan tinggi, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh suatu negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, di sini yang saya kemukakan ada 3 ahli yang mengungkapkan teori pertumbuhan ekonomi secara historis. Historis artinya itu ini secara bertahap perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, itu ada 3. Yang pertama yaitu Friedrich List. Nah, nanti kita bahas teori yang dicetuskan itu nanti seperti apa. Kemudian Karl Busser. Yang ketiga W.W. Rostow. Nah, 3 ahli ini merupakan ahli yang mencetuskan teori pertumbuhan ekonomi secara historis atau bertahap. Nah, itu ya teman-teman, nanti kita membahas mengenai 3 teori yang dikemukakan oleh Friedrich List, Karl Busser, serta W.W. Rostow. Nah, nanti kita bahas. Yang pertama mengenai pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Nah, Friedrich List ini mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu seperti tangga. Ya, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dari mulai terbawah sampai teratas. Ada 4 tahapan, disebut juga sebagai teori tangga. Nah, di sini tahap pertama menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi harus melalui tahapan yang pertama, yaitu masa berburu dan mengembara. Nah, kita tahu bahwa kalau dulu di sekolah SMP ya, teman-teman pernah mendapatkan pelajaran IPS. Salah satunya adalah sejarah. Nah, di sini tahapan pertama adalah masa berburu dan mengembara. Selamat malam, Mbak Rofi. Ya, selamat mengikuti. Oke, kita kembali lagi ke tahapan pertama yang dikemukakan oleh Friedrich List, masa berburu dan mengembara. Teman-teman sudah pernah mempelajari IPS ya di SMP.
khususnya sejarah, itu kan ada tahapan ini, masa berburu dan mengembara. Teman-teman masih ingat enggak di zaman apakah masa berburu dan mengembara ini pernah dilakukan di Indonesia? Kalau kita dulu pernah mempelajari tentang sejarah. Teman-teman masih ada yang ingat? Di zaman apakah masa berburu dan mengembara? Iya, terima kasih Mbak Rofi. Iya, di zaman purba. Nah, dulu kan pernah teman-teman mempelajari manusia purba, Pithecanthropus erectus. Nah, terus ada Meganthropus paleojavanicus. Nah, dulu teman-teman kan pernah mempelajari manusia purba ya. Nah, dulu manusia purba tersebut dalam memenuhi kebutuhannya adalah melalui berburu dan mengembara. Hidupnya berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat yang lain, yang tempat tinggalnya itu di dekat sungai. Nah, karena kalau dia tinggal di dekat sungai, maka kehidupannya pun nanti akan terjamin ya, karena kita tahu bahwa yang namanya air itu merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi di sini masa berburu dan mengembara itu di mana manusia memenuhi kebutuhannya itu melalui berpindah-pindah tempat. Nah, istilahnya kalau berpindah-pindah tempat, teman-teman masih ingat istilah untuk berpindah-pindah tempatnya? Nah, masa berburu dan mengembara, yang namanya mengembara kan berarti tidak berdiam diri di satu tempat, tetapi dia berpindah di tempat satu ke tempat yang lain. Itu namanya nomaden, hidup berpindah-pindah, nomaden. Itu namanya, istilahnya adalah nomaden. Di sini berburu dan mengembara itu mencari makanan di mana dia bisa mendapatkan makanan. Jadi dia tidak tinggal di dalam satu tempat, tetapi dia mencari tempat di mana ada makanan. Nah, karena dulu kan hewan-hewan itu masih banyak, sehingga untuk mendapatkannya diperlukan kegiatan berburu dan mengembara. Nah, sehingga menurut Frederick List, pertumbuhan ekonomi itu dicapai tahap pertama, yaitu dimulai dari berburu dan mengembara. Manusia belum mengetahui ilmu pengetahuan seperti sekarang, belum. Dia hanya taunya adalah bagaimana cara dia memenuhi kebutuhan pada saat itu. Nah, jadi dia bisa memenuhi kebutuhannya dengan melalui berpindah-pindah untuk mendapatkan makanan. Masa berburu dan mengembara. Manusia belum mengetahui teknologi, belum mengetahui ilmu pengetahuan, masih primitif. Nah, istilahnya masih primitif, masih belum mengenal perkembangan pemikiran ya. Itu tahap pertama. Nah, manusia itu kan mengalami proses perubahan. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu masa beternak dan bertani. Nah, pada tahap kedua ini cara pemikiran manusia tersebut sudah mengalami perkembangan. Dia sudah mulai hidup menetap. Kemudian dia sudah memulai hidup berkelompok. Nah, jadi dia tidak berpindah-pindah tempat lagi, tetapi dia mengalami perubahan, mengalami pola pikir, yaitu sudah hidup di suatu tempat. Frederick ya, Mbak Rofi, Frederick List ya. Nah, di sini tahap kedua, masa beternak dan bertani, itu ciri-ciri manusianya sudah mulai
hidup berkelompok dan menetap di suatu daerah tertentu. Kalau di masa berburu dan mengembara, dia kehidupannya adalah berpindah-pindah, tetapi kalau masa berternak dia mulai menetap dan hidup berkelompok. Nah, karena bertani berarti dia sudah mulai berpikir bagaimana cara mengelola alam, bagaimana cara mengelola tanah sehingga bisa menghasilkan suatu makanan. Di sini tahap kedua, masa beternak dan bertani. Berarti beternak di sini sudah mulai memelihara hewan yang bisa dijadikan sebagai bahan makanan. Alat-alat yang digunakan pada masa ini beternak dan bertani masih tradisional. Ya, masih sederhana. Nah, seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, manusia sudah berpikir lebih ke arah yang lebih baik lagi, yaitu di sini adalah masa bertani dan kerajinan. Nah, masa bertani dan kerajinan ini itu mata pencahariannya tidak hanya berfokus pada pertanian, tetapi mulai menemukan suatu cara untuk menghasilkan sesuatu, yaitu melalui kerajinan. Nah, di sini sudah tahap yang ketiga ini sudah mengenal budaya, ya, kerajinan tangan, ya. Di sini itu kerajinan tangan. Kalau tahap kedua, masa beternak dan bertani itu mengelola alam, masih mengelola alam secara sederhana, masih tradisional. Tetapi masuk ke tahap ketiga, di sini manusia sudah mulai berkembang pemikirannya, tidak hanya bertumpu pada pertanian, tetapi dia juga memanfaatkan ini tangan, kerajinan tangan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, itu masa bertani dan kerajinan. Lebih tinggi lagi, ya, tahap yang keempat, tahap yang paling tinggi itu masa kerajinan tangan, industri dan berdagang. Ya, selamat malam Mbak Ratna. Ya, enggak apa-apa ya, ini baru mulai 15 menit yang lalu. Silahkan Mbak Ratna mengikuti ya. Nah, di sini tahap keempat, masa kerajinan tangan, industri dan berdagang, manusia mulai melakukan tukar-menukar barang. Ayo teman-teman, masih ingat istilah tukar-menukar barang disebut atau dikenal sebagai istilah apa namanya? Teman-teman masih ingat? Barter. Iya Mbak Tia, betul sekali ya, barter. Tukar-menukar barang. Barang yang satu ditukarkan dengan barang yang lain, tetapi pada saat itu manusia belum mengetahui secara pasti nilainya. Misalkan dulu kan yang punya kambing ditukar dengan beras, itu kan nilainya ya tidak sebanding ya. Tetapi sebelum uang itu tercipta, maka pada saat itu untuk memenuhi kebutuhannya manusia melakukan barter, ya Mbak Tia ya, tukar menukar barang. Nah, di tahap keempat ini itu sudah mengalami perkembangan pemikiran. Kegiatan ekonominya tidak hanya bertumpu pada pertanian, tetapi juga ke arah yang lebih modern, yaitu perdagangan. Berarti di sini yang keempat, manusia sudah mulai mengenal perdagangan. Nah, di sini juga ada industri. Nah, berarti yang namanya industri, manusia sudah mengenal alat-alat modern, peralatan modern. Kemudian karena menggunakan alat-alat yang modern, berarti
barang dan jasa yang dihasilkan juga sudah banyak dan bervariasi. Di sini manusia sudah mengenal pertukaran, perdagangan, sudah mengenal alat-alat yang modern untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, karena di sini sudah perkembangannya memasuki dunia industri, berarti ada lapangan pekerjaan yang tercipta. Nah, ini berarti sudah tercipta kesempatan kerja. Nih, industri. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Itu ya, berarti menurut Frederick List, di sini pertumbuhan ekonomi itu seperti tangga, dimulai dari masih primitif sampai modern. Ini Mbak Tia belumnya itu belum paham atau belum ada yang ditanyakan. Kita lanjut lagi Mbak Tia. Yo, gimana ini? Belumnya belum paham atau belum ada yang ditanyakan alias kita lanjut materinya. Gimana Mbak Tia dan teman-teman, kita lanjut, sudah paham? Oke, kita lanjut ya. Di sini adalah teori yang dikemukakan oleh Frederick List seperti tangga mulai dari primitif sampai modern. Nah, itu tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Frederick List. Kita lanjut yang nomor 2 tadi yaitu Corbusier. Nah, di sini ahli yang kedua yang termasuk teori pertumbuhan historis, yang kedua adalah Corbusier. Di sini membagi tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat berdasarkan hubungan antara produsen dengan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, tahap-tahapannya yang pertama adalah rumah tangga tertutup. Nah, menurut Corbusier, pertumbuhan ekonomi itu tahapannya dimulai dari rumah tangga tertutup. Artinya, berarti produksi atau usaha menghasilkan barang atau jasa itu dibutuhkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Belum melakukan kerjasama dengan orang lain. Dia memenuhi segala kebutuhannya sendiri, namanya juga tertutup. Berarti dia belum mengadakan kerjasama dengan orang lain. Dia masih memenuhi kebutuhannya sendiri, memenuhi kepentingan hidupnya sendiri. Berarti di sini rumah tangga tertutup adalah manusia masih bersifat individual atau memikirkan kepentingannya sendiri ya. Dimulai dari rumah tangga tertutup, yaitu produksi untuk menghasilkan barang atau jasa hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berarti individu tersebut masih bersifat individual, belum sosial ya. Di sini masih memikirkan dirinya sendiri. Itu nomor 1, rumah tangga tertutup. Nah, kemudian masuk ke nomor 2, tahapan kedua yaitu rumah tangga kota. Kalau di sini dia tidak melakukan hubungan dengan orang lain, hubungan sosial dengan orang lain, masih bersifat individual. Tetapi nomor 2 sudah mengalami perkembangan. Manusia tidak hidup sendiri, dia sudah merasa membutuhkan orang lain. Nah, sehingga cirinya rumah tangga kota itu produksinya dikerjakan atas dasar pesanan. Nah, berarti di sini sudah mulai ada hubungan sosial dengan orang lain. Sudah ada hubungan kerjasama dengan orang lain, meskipun dia hanya sebatas pesanan. Nah, berarti produk itu dihasilkan
hanya melalui pesanan. Ya, berarti produksi itu diolah, dihasilkan atas pesanan dari orang lain. Nah, tapi di sini setidaknya sudah mulai melakukan kerjasama dengan orang lain, sudah mulai melakukan hubungan sosial, tidak bersifat individualis lagi. Nah, itu ya. Berarti nomor 2 itu dikatakan tahapan rumah tangga kota. Nah, kita lanjut yang ketiga, rumah tangga bangsa. Nah, tadi masih hanya sebatas hubungan yang ini atas dasar pesanan. Yang ketiga, rumah tangga bangsa berarti ruang lingkupnya jauh lebih besar karena bersifat nasional. Nah, berarti di sini produsen dan konsumennya sudah jelas, sudah banyak yang melakukan pertukaran barang maupun jasa. Di sini sudah bersifat nasional. Produsen dan konsumennya itu sudah jelas. Berarti itu dikatakan tahapan ketiga, rumah tangga bangsa. Barang dan jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional. Ruang lingkupnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nomor 2. Kalau ini nomor 2 ruang lingkupnya masih kecil. Tetapi kalau nomor 3 itu sudah mengalami perkembangan yang lebih luas, yaitu sudah melakukan pertukaran barang secara nasional, yaitu berarti antara produsen dengan konsumennya itu jelas. Hubungannya jelas dalam melakukan perdagangan. Itu dikatakan nomor 3, rumah tangga bangsa. Nah, berarti tukar menukar barang maupun jasa sudah dilakukan secara nasional. Ruang lingkupnya sudah besar. Nah, masuk yang keempat, rumah tangga dunia berarti internasional. Nah, kemarin di pertemuan minggu kemarin itu kan suatu negara tidak mungkin dia hidup sendiri. Dia pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Minggu kemarin kita mempelajari kerjasama yang dimaksud dalam bentuk apa, teman-teman masih ingat? Di sini internasional, kegiatan internasionalnya antara negara satu dengan negara lain. Iya Mbak Tia, terima kasih. Yaitu kegiatan ekspor dan impor. Karena suatu negara itu tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Nah, yang kemarin saya contohkan yaitu kalau di Indonesia itu belum bisa menghasilkan barang-barang elektronik secara penuh, ya, dia masih membutuhkan negara-negara yang bisa menghasilkan barang-barang elektronik. Nah, itu salah satu contoh rumah tangga dunia. Berarti ruang lingkup pasarnya itu sudah mencakup pasar internasional. Sering kita sebut adalah kegiatan ekspor dan impor. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah jelas, kita lanjut lagi. Teman-teman ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Berarti mulai dari Frederick Lee sampai Corbusier itu ada masing-masing ada 4 ya, ada 4 tahapan. Kita lanjut ke 3. Ahli yang ketiga mengenai teori pertumbuhan. Nah, di sini adalah W.W. Rostow. W.W. Rostow ini salah satu ahli yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapannya. Kalau 2 ahli tersebut ada Frederick Lee dan Corbusier itu 4 tahapan. Sekarang masuk ke W.W. Rostow. Kalau W.W. Rostow itu ada 5 tahapan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini tahap yang pertama yaitu masyarakat tradisional.
Nah, apa ciri-cirinya masyarakat tradisional? Yaitu cara produksinya masih primitif. Cara hidup masyarakatnya masih sangat dipengaruhi nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan yang turun-temurun. Nah, tingkat produktivitas pekerjanya masih rendah. Nah, di sini masyarakat tradisional itu ciri-cirinya adalah masih primitif. Pemikirannya ini kurang rasional. Kalau dulu itu kan masih percaya ini animisme, dinamisme ya, kepercayaan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Nah, itu ya. Masih menyembah ini benda-benda pusaka. Berpikirnya masih kurang rasional. Nah, ya Mbak Tia, berhala. Percaya bahwa benda-benda itu, benda-benda mati itu memiliki kekuatan. Ya. Nah, ini kebiasaan turun-temurunnya masih sangat kental sekali. Nah, tetapi kita juga sebagai generasi muda jangan sampai meninggalkan kebiasaan atau ini tradisi nenek moyang. Ya, kita juga harus melestarikan budaya-budaya yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, misalkan ini ya, kalau yang sangat terkenal itu kan kota Bali. Nah, Bali itu sangat menjunjung tinggi kebudayaan yang sudah diwariskan oleh nenek moyangnya. Meskipun zaman sekarang itu sudah modern, teknologinya sudah berkembang pesat, tetapi di kota Bali kenapa salah satu kota yang sangat terkenal di dunia internasional? Karena di kota Bali itu dari mulai anak kecil sampai orang-orang lanjut usia itu sangat melestarikan yang namanya budaya. Nah, sehingga kebudayaan yang masih dipegang teguh tersebut menjadi identitas kota Bali, sehingga menjadi tempat pariwisata yang sangat terkenal di dunia internasional. Nah, di sini meskipun masyarakat tradisionalnya itu ciri-cirinya adalah kebiasaan yang turun-temurun, tetapi sebagai generasi muda sekarang ini kita harus tetap berupaya bagaimana cara melestarikan budaya yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita. Nah, itu ya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik kita harus jaga. Nah, itu salah satu contoh dari masyarakat tradisional. Di sini adalah masih primitif, cara produksinya masih primitif, berarti untuk menghasilkan barang dan jasa itu masih menggunakan alat-alat yang masih tradisional, belum terfikirkan menggunakan, ya belum terciptalah alat-alat modern untuk membantu manusia memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini masyarakat tradisional masih primitif, berarti masih menggunakan alat-alat sederhana, alat-alat tradisional. Apanya Mbak Rofi? Ya, intinya masyarakat tradisional itu cara pemikirannya itu masih sederhana, masih primitif. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa juga masih tradisional. Di sini cara hidupnya juga kurang rasional. Kalau dulu yang saya contohkan tadi adalah masih percaya bahwa benda-benda pusaka itu memiliki kekuatan sehingga banyak yang disembah di situ ya. Kemudian ini kebiasaan turun temurun. Ini tingkat produktivitas, ciri selanjutnya adalah tingkat produktivitas pekerja masih rendah. Iya, karena apa? Alasannya kok produktivitas pekerja itu masih rendah? Tadi alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa itu masih tradisional, sehingga produktivitas pekerjanya masih rendah. Nah, di sini ciri-ciri dari masyarakat tradisional yang dikemukakan oleh W.W. Rosto. Oke, itu ya teman-teman.
Sekarang nomor 2, tahapan nomor 2 itu, iya Mbak Rofi, terima kasih. Iya, lesung. Lesung itu dulunya kan digunakan untuk menumbuk padi, tetapi sekarang sudah masuk ke ini mesin penggilingan. Ya, kalau dulu masih menggunakan bajak hewan, tetapi sekarang sudah menggunakan traktor. Ya, itu perubahan perkembangan pemikiran manusia ya. Terima kasih ya Mbak Rofi. Nah, sehingga di sini salah satu ciri masyarakat tradisional adalah tingkat produktivitas pekerjanya masih rendah. Misalnya yang dicontohkan oleh Mbak Rofi, lesung. Lesung itu kan satu hari hanya bisa menghasilkan misalnya 2 sak ya. Untuk menumbuk padi misalkan menghasilkan 2 sak. Nah, coba bayangkan kalau menggunakan mesin penggilingan, satu hari saja bisa menghabiskan atau bisa menggiling padi berpuluh-puluh sak, berpuluh-puluh karung. Nah, itu ya berarti di sini salah satu contoh tingkat produktivitas pekerjanya masih rendah karena dipengaruhi oleh alat-alat tradisional tadi, sehingga hasil yang diperoleh itu belum maksimal. Oke, terima kasih Mbak Rofi. Sekarang nomor 2, prasyarat untuk tinggal landas. Nah, ini tahapan nomor 2, tahapan pertumbuhan ekonomi nomor 2. Prasyarat untuk tinggal landas. Di sini yaitu masa transisi di mana masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri. Nah, berarti di sini sudah ada upaya atau usaha untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi atas kekuatan sendiri. Berarti di sini sudah mulai berpikir bagaimana cara meningkatkan produktivitas kerjanya. Nah, berarti sudah ada usaha untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Misalkan kalau di tahapan masyarakat tradisional itu masih menggunakan yang tradisional, nah sekarang sudah mulai berpikir untuk menciptakan alat-alat yang bisa menghasilkan barang dan jasa jauh lebih banyak, atau di sini ada usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja. Berarti di situ nomor 2, syarat untuk tinggal landas itu sudah ada upaya, sudah ada usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, sehingga di sini itu pemikirannya sudah mulai berkembang baik. Nah, tidak primitif lagi, tidak secara penuh masih berpikir ini ya, tradisional. Dia sudah mulai ada usaha untuk mengembangkan pemikirannya. Nah, di situ tahapan prasyarat untuk tinggal landas. Kemudian tahapan yang ketiga, karena tadi ini sudah mulai usaha untuk meningkatkan produktivitasnya, sekarang masuk ke tahapan yang ketiga. Mbak Ratna kok menghilang? Tinggal 3, teman-teman masih semangat ya? Nah, di sini tahap tinggal landas, maksudnya istilah tinggal landas masyarakat tradisional itu adalah berupa tahapan-tahapan ya. Di sini nomor 3 adalah tahap tinggal landas. Maksudnya apa di sini? Yaitu ciri-cirinya terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi atau berupa terbukanya pasar-pasar baru. Nah, kalau di prasyarat tinggal landas tadi sudah mulai ada usaha untuk mengembangkan pemikirannya, sudah ada usaha untuk meningkatkan produktivitasnya, sehingga masuk tahapan ketiga yaitu tahap tinggal landas, sudah ada kemajuan dalam
hal inovasi. Nah, yang namanya inovasi itu kan berupa pembaruan, berupa ini pembaruan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, ya. Itu berarti di tahap tinggal landas ini manusia sudah berupaya untuk menciptakan sesuatu yang akan digunakan untuk memudahkan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa. Nah, dengan adanya inovasi ini bisa menghasilkan pasar-pasar baru. Nah, berarti di sini sudah ada perkembangan pasar modern ya, karena adanya inovasi, ada pembaharuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah, sebagai akibat dari perubahan tersebut akan tercipta inovasi dan peningkatan investasi. Nah, teman-teman masih ingat yang namanya investasi itu berupa apa? Investasi. Teman-teman masih ingat istilah investasi? Ya, investasi menurut Mbak Tia berupa uang. Teman-teman yang lain? Nah, Mbak Rofik menabung untuk masa depan. Ya, di sini investasi itu menanamkan modal. Nah, investasi tidak hanya berupa uang. Teman-teman sekolah pun ini ya mengikuti kegiatan sekolah yang dialami teman-teman sekarang itu juga merupakan investasi ya. Investasi itu penanaman modal tetapi hasilnya tidak bisa langsung dirasakan saat ini juga, tetapi dirasakan nanti menunggu beberapa waktu yang akan datang. Nah, itu namanya investasi. Teman-teman sekolah pun saat ini itu merupakan salah satu investasi yang nantinya teman-teman akan merasakan sendiri hasilnya. Nah, itu yang dinamakan investasi. Investasi itu tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa pendidikan yang teman-teman sekarang ini usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan ijazah. Nah, itu merupakan investasi teman-teman di masa yang akan datang. Nanti pasti teman-teman bisa merasakan, oh ternyata saya sekolah hasilnya seperti ini. Nah, berarti kan teman-teman merasakannya itu tidak saat ini, tetapi nunggu beberapa waktu yang akan datang hasil dari saya menginvestasikan uang saya. Nah, itu ya teman-teman. Berarti di sini investasi itu tidak hanya uang, bisa juga berupa emas, bisa juga dalam hal pendidikan itu merupakan investasi. Kalau teman-teman sudah menjadi orang tua berarti anak juga dikatakan sebagai investasi ya. Karena kan nanti teman-teman merasakan itu kan tidak saat ini tetapi membutuhkan waktu yang lama untuk bisa merasakan jerih payah atau usaha yang sudah diupayakan sekarang. Nah, itu ya. Selamat malam Mbak Sri Khotimah. Ya, meskipun telat tapi tidak apa-apa, masih ada waktu untuk mengikuti pelajaran. Ya, oke, terima kasih Mbak Sri Khotimah. Oh iya Mbak Kristina, tidak apa-apa ya. Nanti kalau misalkan masih ada kesempatan silahkan masuk lagi ya. Oke, kita bahas lagi ya di sini. Sebagai akibat dari perubahan tersebut akan tercipta inovasi-inovasi dan peningkatan investasi. Nah, di sini tadi investasi itu penanaman modal dalam suatu usaha. Nah, kalau investasi di suatu negara itu
banyak, ya, orang-orang menginvestasikan modalnya di suatu negara tersebut itu banyak, berarti menandakan bahwa usaha untuk menghasilkan barang atau jasa dalam suatu negara tersebut itu juga tinggi. Kalau di suatu negara itu usaha untuk menghasilkan barang dan jasa tinggi, pasti membutuhkan tenaga kerja yang banyak karena tercipta kesempatan kerja. Nah, kalau kesempatan kerjanya luas, berarti penyerapan tenaga kerjanya juga banyak. Kalau tenaga kerja tadi bekerja, imbal jasanya adalah berupa upah ataupun gaji. Nah, kalau orang bekerja itu kan mendapatkan upah atau gaji, maka nanti berdampak pada pendapatan yang diterima oleh masyarakat juga tinggi. Nah, di sini berarti tahap tinggal landas itu merupakan usaha-usaha untuk menciptakan sebuah pembaharuan yang nantinya bisa meningkatkan investasi. Nah, investasi kalau banyak orang yang menanamkan modalnya untuk usaha, ya, apabila dalam suatu negara itu investasinya banyak, tinggi, banyak pengusaha-pengusaha yang membuka lapangan usaha, otomatis tenaga kerja yang dibutuhkan juga banyak. Orang bekerja itu kan ingin mendapatkan upah ataupun gaji. Apabila suatu negara tersebut menyediakan kesempatan kerja yang banyak, akibat dari investasi yang dilakukan para pengusaha-pengusaha tersebut menandakan bahwa nanti pendapatan yang diterima oleh masyarakat juga tinggi. Karena apa? Karena masyarakat tersebut sudah mengeluarkan tenaganya untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga dia memperoleh imbalan berupa upah ataupun gaji. Karena orang bekerja itu kan berarti mendapatkan upah atau gaji, sehingga pendapatannya meningkat. Kalau pendapatannya meningkat, maka bisa mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi tingkat kemiskinan sebagai akibat adanya peningkatan investasi. Karena melalui investasi itu bisa membuka kesempatan kerja. Nah, itu ya teman-teman, apabila suatu negara itu investor, namanya orang yang menginvestasikan modalnya itu investor, banyak investor-investor yang menanamkan modalnya di suatu negara, itu berarti bisa membantu negara tersebut untuk menyediakan lapangan pekerjaan, membuka kesempatan kerja bagi masyarakatnya, sehingga pengangguran bisa terkurangi, masyarakatnya mendapatkan upah atau gaji, sehingga pendapatan masyarakat pun meningkat. Nah, itu teman-teman sebagai tahapan yang ketiga, yaitu tahap tinggal landas proses pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bahwa tadi pertumbuhan ekonomi itu merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara pada periode 1 tahun. Nah, sehingga dengan adanya investasi, maka jumlah barang dan jasa yang dihasilkan juga meningkat karena ada kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Itu ya teman-teman. Sampai sini ada yang ditanyakan atau masih bingung? Kalau masih bingung nanti saya jelaskan kembali. Selamat malam Mbak Vicky. Saya baru ini ya mengenal Mbak Vicky. Apakah Mbak Vicky baru ini malam ini masuk?
Oke, sampai sini teman-teman ada yang bertanya atau kurang jelas, nanti saya bisa jelaskan kembali. Atau kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, waalaikumsalam Mbak Vicky ya, enggak apa-apa ya. Misalkan nanti Mbak Vicky kan tetap ikut UTS, nanti materi-materinya bisa di-download di grup KPC semester 4 ya. Silakan nanti Mbak Vicky download. Nah, maaf, itu cowok ya, berarti Mas Vicky, maaf. Oke, terima kasih Mbak Tia, kirain cewek. Ya, oke, selamat datang di kelas ekonomi ya Mas Vicky. Oh ya, enggak apa-apa Mbak Melina, selamat malam juga. Kita lanjut kembali ya ke tahapan nomor 4. Tadi yang nomor 3 itu ditandai dengan adanya inovasi-inovasi baru. Inovasi dalam bidang teknologi, inovasi dalam penghasilan produk, maka terciptalah yang namanya pasar-pasar baru ya, pasar-pasar yang menampung segala jenis barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat. Sehingga dengan terbukanya pasar-pasar baru itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja. Karena dengan keadaan tersebut itu kan bisa menyediakan kesempatan kerja ya. Dengan kesempatan kerja yang terbuka lebar, maka masyarakat bisa memasuki dunia kerja. Masyarakat bisa bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa sehingga nanti bisa mendapatkan upah ataupun gaji. Nah, dengan upah ataupun gaji tadi berarti masyarakat tersebut pendapatannya meningkat. Nah, kalau pendapatannya meningkat itu kan bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga bisa mengurangi pengangguran. Itu dampak positif dengan adanya peningkatan investasi. Nah, itu ya, itu tahap ketiga, tahap tinggal landas. Sekarang masuk ke tahap menuju kedewasaan. Ini ya, bukan ke kedewasaan ya, menuju kedewasaan. Apa sih ciri-ciri tahapan suatu negara itu sudah menuju kedewasaan? Maka yang pertama itu ditandai dengan masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada semua kegiatan produksinya. Berarti di sini tahap menuju kedewasaan itu masyarakat yang ada di suatu negara tersebut sudah mulai menggunakan teknologi modern. Kalau di masyarakat tradisional tadi, masyarakat itu masih menggunakan alat-alat tradisional, tetapi kalau sudah masuk ke tahap menuju kedewasaan, masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksinya. Nah, kalau sekarang ini kan sudah banyak negara-negara yang tiap produksinya menggunakan teknologi modern. Dengan menggunakan manusia itu hanya sebagai operatornya saja. Tetapi kebanyakan tahap produksinya itu sudah mulai menggunakan teknologi mesin. Nah, zaman sekarang sudah banyak sekali negara-negara yang menggunakan tenaga mesin ya, teknologi modern untuk menghasilkan produk
produk baru atau menghasilkan produk dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, di situ berarti menandakan apabila suatu negara tersebut sudah menggunakan teknologi modern pada setiap kegiatan produksinya, berarti dikatakan negara tersebut sudah menuju kedewasaan. Tenaga manusia hanya sebagai operatornya ya, yang mengoperasikan teknologinya tadi. Nah, itu berarti menandakan suatu negara tersebut sudah menuju kedewasaan. Menurut teman-teman, apakah Indonesia sudah ini masuk ke tahap menuju kedewasaan? Menurut teman-teman gimana? Oke, ini Mas Vicky mau mencoba berpendapat. Oke, teman-teman yang lain pun mempunyai kesempatan yang sama. Coba teman-teman. Ayo, menurut teman-teman. Oke, Mbak Sri Khotimah belum. Teman-teman yang lain punya pendapat yang sama atau beda? Apakah negara Indonesia itu sudah masuk ke tahap menuju kedewasaan? Yo teman-teman yo. Menurut Mbak Sri Khotimah belum. Ya ini Mbak Melina. Oke Mbak Melina, saya ulangi lagi ya. Di sini kan tahap menuju kedewasaan, salah satu cirinya adalah masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksinya. Berarti dalam setiap kegiatan produksi barang ataupun jasa yang nanti akan dihasilkan itu sudah menggunakan teknologi modern. Apakah Indonesia sudah memasuki tahap ini? Sudah memasuki tahap menuju kedewasaan? Tadi Mbak Melina Mbak Sri Khotimah belum. Nah, Mbak Tia juga belum. Kalau Mbak Melina bagaimana? Oh iya, belum. Oke. Nih Mbak Tia masih proses mengetik, kita tunggu ya. Bagaimana pendapatnya? Oke, Mbak Rofik. Iya. Untuk menuju tahap kedewasaan, bangsa Indonesia itu masih berupaya ya, masih berusaha menuju tahap kedewasaan karena sesuai itu ya, kondisi di lapangan sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang itu kan secara SDM-nya, kualitas SDM-nya bisa dikategorikan masih rendah. Karena apa? Karena pendidikan itu baru diupayakan untuk saat ini ya, peningkatan kualitas SDM. Tetapi kalau generasi yang tua, maksudnya generasi yang kemarin-kemarin itu kan masih awam dengan teknologi modern. Nah, sehingga benar apa yang dikatakan Mbak Rofik ya, masih membutuhkan waktu yang lama, masih membutuhkan proses untuk menuju ke tahap kedewasaan. Tapi secara umum Indonesia sudah berupaya untuk terus meningkatkan kualitas SDM terutama bagi para generasi muda, sehingga diharapkan dengan peningkatan kualitas generasi muda, diharapkan di masa yang akan datang generasi muda tersebut bisa menguasai teknologi, sehingga nanti kegiatan produksinya itu menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah yang banyak dan juga berkualitas.
Ya, karena pendapatnya Mbak Tia, iya, kalau masih di desa-desa itu masih banyak menggunakan teknologi ya sederhana, masih menggunakan teknologi sederhana karena keterbatasan pengetahuan, keterbatasan SDM-nya, dan juga ini ya, keterbatasan dari segi modal. Sehingga rata-rata kalau misalkan di pedesaan itu teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional. Tetapi Indonesia sudah mulai berupaya bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM-nya supaya kedepannya nanti generasi-generasi sekarang bisa menguasai teknologi modern. Nah, itu ya. Bahkan kalau kita misalkan membaca berita-berita yang ada di televisi ataupun internet, itu kan generasi muda kita ya, orang-orang Indonesia itu tidak kalah dengan orang-orang yang ada di luaran sana ya. Sebenarnya kita ya, orang-orang Indonesia itu pinter-pinter, tetapi belum terkelola dengan baik. Nah, semoga diharapkan di masa yang akan datang negara Indonesia memperhatikan kualitas SDM-nya dengan meningkatkan ini tingkat pendidikan dan juga kesehatan. Nah, itu ya. Oke, tahap menuju kedewasaan yang ciri selanjutnya adalah peranan sektor industri semakin penting dan sektor pertanian menurun. Tetapi untuk saat ini Indonesia itu kan masih bertumpunya dari sektor pertanian. Sektor industrinya belum mendominasi, tetapi baru proses ke arah sektor industri. Nah, sekarang ini kan banyak investor-investor dari luar untuk mendirikan suatu industri di Indonesia. Di sini nanti diharapkan dengan adanya ini industri-industri yang berdiri di Indonesia, di negara kita, diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, karena kita tahu bahwa penduduk Indonesia itu kan sangat banyak sekali sehingga masih membutuhkan lapangan pekerjaan. Nah, di sini berarti apabila Indonesia itu sudah menuju ke tingkat kedewasaan, berarti nanti sektor pertanian itu menurun, sedangkan dari sektor industrinya itu semakin besar atau semakin pesat perkembangannya. Tetapi untuk saat ini Indonesia masih berupaya karena tadi terbatasnya dari segi kualitas SDM-nya. Nah, di sini kan struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Iya, karena perubahan dari yang masih tradisional menuju ke modern, sehingga tahap menuju kedewasaan ini diperuntukkan bagi negara-negara yang sudah menggunakan teknologi modern pada semua kegiatan produksinya. Di sini berarti SDM-nya ya berperan hanya sebagai pemegang teknologi modern atau operatornya. Yang menjalankan semua kegiatannya adalah teknologinya, alatnya. Manusia hanya mengatur, mengkoordinir supaya bisa menghasilkan suatu barang ataupun jasa yang memiliki kualitas yang tinggi. Nah, itu ya teman-teman. Berarti dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia belum seutuhnya menuju ke tingkat kedewasaan. Oke, kita lanjut ke tahapan yang kelima. Nah, tahapan yang kelima itu tingkat konsumsi. Nah, nih, tahap konsumsi yang tinggi. Nah, di sini tahap konsumsi yang tinggi itu ditandai dengan 1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri. Nah, karena tadi di nomor 4, tahapan nomor 4 tadi kan usaha untuk
menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, sekarang kalau suatu negara sudah memasuki tahap konsumsi yang tinggi, itu cirinya yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruhnya ke luar negeri. Nah, berarti dia sudah melakukan perluasan, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga ke luar negeri. Berarti peranannya sudah ruang lingkupnya internasional, bukan nasional lagi. Itu di mana negara sudah memasuki tahap konsumsi yang tinggi. Dia sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, sehingga dia melakukan ekspansi, dia melakukan perluasan kekuasaannya ke negara-negara lain. Berarti itu menandakan bahwa negara tersebut sudah memasuki tahap konsumsi tinggi. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatan yang lebih merata. Nah, berarti ciri yang kedua, apabila suatu negara itu sudah memasuki tahap konsumsi tinggi, apabila sudah tercipta suatu masyarakat yang sejahtera, yaitu pemerataan pendapatan antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu merata. Tidak ada kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Rata-rata pendapatan bagi masyarakat itu tidak ada kesenjangan. Nah, itu berarti bisa dikatakan negara tersebut sudah memasuki tahap konsumsi tinggi, sudah bisa menciptakan masyarakat yang sejahtera, makmur. Nah, di sini berarti sudah memasuki tahap konsumsi tinggi. Nah, kalau negara kita itu kan masih jauh kalau di tahap nomor 5 sini, karena di lapangan pun masih terdapat kesenjangan antara si kaya dengan si miskin. Di tempat-tempat di negara kita itu kan masih banyak ya ini ya, gelandangan, orang-orang miskin itu kan masih banyak. Sedangkan kalau pejabat-pejabat itu yang kaya raya, nah itu kan perbedaannya sangat tinggi antara si kaya dengan si miskin. Jadi untuk nomor 2 itu masih jauh ya, masih jauh negara kita untuk meningkatkan pendapatan yang lebih merata antar masyarakat. Nah, itu ya. Semoga nanti kedepannya bangsa Indonesia bisa menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin. Oke, yang ketiga, ciri yang ketiga yaitu meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok menjadi barang-barang konsumsi tahan lama dan barang-barang mewah. Nah, berarti di sini manusia atau suatu masyarakat yang hidup di suatu negara tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Manusia atau masyarakat yang hidup di suatu negara tersebut itu sudah secara umum terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya, sehingga naik lagi kebutuhannya menjadi kebutuhan yang masuk kategori mewah. Karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu sudah terpenuhi. Jadi mereka kebutuhannya meningkat dari kebutuhan pokok memasuki kebutuhan barang-barang mewah, kebutuhan tersier kalau kita belajar di macam-macam kebutuhan. Kalau sandang, pangan, dan papan itu kan kebutuhan pokok. Karena dia sudah terpenuhi, maka dia ingin meningkatkan kebutuhannya lagi, yaitu ke arah kebutuhan barang mewah.
Nah, di sini kan konsumsi tahan lama, berarti konsumsi tahan lama itu kan berarti ke barang-barang yang lebih mewah karena bersifat tahan lama. Kalau sandang pangan papan sudah terpenuhi, maka dia meningkat lagi kebutuhannya ke kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang-barang yang mewah. Nah, gitu ya. Apabila suatu negara memiliki ketiga ciri tersebut, bisa dikatakan berarti negara tersebut sudah memasuki tahap konsumsi yang tinggi. Nah, itu tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow. Tadi ada 5. Yang pertama, masyarakat tradisional itu ditandai dengan pemikiran-pemikiran yang masih primitif, alat-alat yang digunakan juga masih sederhana, sehingga berdampak pada produktivitas kerjanya juga rendah. Itu ciri dari masyarakat tradisional. Kemudian masuk yang kedua, yaitu prasyarat lepas landas. Nah, prasyarat lepas landas itu ditandai masyarakat sudah mulai berpikir bagaimana menciptakan teknologi yang lebih modern. Nah, kalau di tahap masyarakat tradisional itu kan alat-alat yang digunakan masih tradisional. Kalau masuk tahap kedua, berarti sudah mulai menciptakan teknologi-teknologi yang lebih modern. Sudah ada usaha untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, di situ tahap prasyarat lepas landas. Kemudian masuk ke tahapan ketiga, yaitu lepas landas. Nah, ini tahap lepas landas atau tinggal landas, yaitu ditandai dengan adanya inovasi. Adanya inovasi baik dari inovasi teknologi, inovasi produk, sehingga bisa menciptakan pasar yang baru. Kalau adanya pasar-pasar baru, itu bisa mempengaruhi tingkat investasi. Investasi kita tahu bahwa penanaman modal untuk mengembangkan usaha. Nah, kalau investasinya itu meningkat, maka bisa menyerap tenaga kerja. Kalau tenaga kerja itu dibutuhkan banyak, maka bisa meningkatkan juga pendapatannya. Nah, itu tahap tinggal landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Berarti di sini apabila suatu negara itu menuju kedewasaan, maka ditandai dengan adanya teknologi modern yang dipakai di setiap kegiatan produksinya. Dan yang terakhir, tahap konsumsi tinggi itu ditandai dengan melebarkan sayapnya, ya, melebarkan sayapnya ke luar negeri dan terciptanya kesejahteraan masyarakatnya. Itu tahap konsumsi tinggi. Nah, kalau negara yang lepas landas itu berarti negara-negara yang sudah mayoritasnya kegiatannya adalah industri. Ya, seperti negara-negara Amerika, ya, negara Inggris, bagian-bagian negara Eropa itu sudah lepas landas karena rata-rata negara-negara tersebut sudah menggunakan teknologi modernnya dalam setiap kegiatan produksinya. Nah, itu rata-rata negara-negara Eropa itu sudah memasuki tahapan lepas landas, ditandai dengan adanya teknologi modern yang mereka pakai untuk menghasilkan barang dan jasa dalam setiap kegiatan produksinya. Nah, itu ya Mas Vicky, rata-rata di negara-negara Eropa. Ya.
kok waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman ada yang bertanya? Duh, sinyalnya baru ndak bagus nih. Semuanya paham? Sampai sini paham tahap-tahapan pertumbuhan ekonomi menurut teori historis, teori pertumbuhan historis. Loh, nggak bisa ya. Oke, karena ini ndak bisa dilanjut berhubung waktunya tinggal beberapa menit lagi, teman-teman tidak ada yang bertanya, maka minggu depan kita lanjut ke teori klasik ya. Teori klasik itu teori yang diprakarsai oleh Adam Smith dan David Ricardo. Nah, nanti minggu depan kita membahas dua teori tersebut yang dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo mengenai pertumbuhan ekonomi ya. Sampai ini kita sudah mempelajari teori pertumbuhan secara historis yang dikemukakan 3 para ahli, yaitu yang pertama tadi adalah Frederick List, kemudian yang kedua tadi Karl Busser, dan yang ketiga adalah W.W. Rostow. Itu 3 ahli tersebut mencetuskan teori pertumbuhan secara historis. Nah, historis berarti secara tahapan, ada tahapannya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari kalau Frederick List itu ada 4 tahapan, mulai dari berburu sampai tadi industri ya, industri dan perdagangan. Kemudian Karl Busser mulai dari tertutup sampai ke dunia internasional. Dan yang terakhir kita pelajari W.W. Rostow, tadi ada 5 tahapan, mulai dari masyarakat tradisional sampai menuju ke tahapan konsumsi yang tinggi. Tadi Mas Vicky tanya negara manakah yang sudah memasuki lepas landas ya, rata-rata itu negara-negara Eropa, karena kita tahu bahwa negara-negara Eropa itu tingkat industrinya itu sudah tinggi. Kemudian dilihat dari SDM-nya kan juga memiliki SDM yang berkualitas sehingga bisa menciptakan teknologi-teknologi modern yang nantinya akan membantu tingkat produksinya, tingkat menghasilkan barang dan usaha yang dihasilkan suatu negara tersebut itu tinggi. Nah, sehingga tingkat produktivitas kerjanya juga tinggi. Nah, itu ya, itu rangkuman pembelajaran malam hari ini. Untuk minggu depan kita mempelajari teori klasik. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Meskipun terlambat, tidak apa-apa. Masih ada usaha untuk masuk kelas, masih ada usaha teman-teman untuk selalu semangat mencari ilmu ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap semangat, jangan pernah putus asa untuk mencari ilmu, karena semuanya membutuhkan proses ya, semua membutuhkan perjuangan. Saya dan teman-teman sama ya, sama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu. Nah, maka dari itu teman-teman saya harapkan semuanya harus semangat meskipun dalam keadaan capek, habis bekerja, ya tidak masalah ya. Semuanya itu proses perjuangan yang nantinya teman-teman akan menikmati hasilnya di suatu hari nanti. Itulah yang dikatakan pendidikan merupakan suatu investasi. Ya, itu ya teman-teman. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.